Lele nih, oh nggak bakal kena masalah. Sekarang apa-apa itu sudah serba AI. Halo semuanya, welcome to my journey. Di journey aku kali ini aku mau sedikit cerita soal pengalaman aku magang selama yang udah aku alami beberapa bulan kali ini. Dan hari ini aku berangkat jam 7:30, sekarang aku mau siap-siap. Dan aku berangkat sekarang tuh udah nggak deg-degan kayak dulu lagi. Sekarang rasanya udah jalani aja gitu, kayak enjoy aja sih. Padahal kalau diingat di minggu pertama aku itu nggak sesantai ini. Dulu tuh bener-bener kayak takut banget. Dulu setiap masuk ruangan rasanya tuh selalu canggung, takut salah, takut kelihatan nggak bisa apa-apa, takut dianggap nggak kompeten juga, bahkan buat nanya aja aku mikirnya lama banget gitu. Dulu di tempat magang tuh aku selalu sibuk mikirin penilaian orang sampai lupa kalau aku memang lagi belajar di sini. Kalau nginget-nginget dulu itu mungkin kelihatannya tuh kayak tenang banget, tapi sebenarnya tuh penuh overthinking. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah nggak sesering dulu overthinkingnya. Walaupun sekarang semuanya belum sempurna juga, aku masih belajar, aku kadang juga masih ragu, tapi setidaknya sekarang aku udah sadar kalau sebenarnya apa yang aku takutin dulu itu sebenarnya nggak sebesar apa yang ada di pikiran aku, dan ternyata semua itu kita hanya butuh waktu yang cukup untuk mencerna, untuk proses belajar dan mulai terbiasa sama situasi ini. Di sini sebenarnya aku udah mau pulang dan sebenarnya juga aku cukup sedikit malu masihan untuk bikin video di tempat magang karena kan aku di sini kerja masih harus profesional juga, jadi kadang masih sungkan kalau misalnya aku bikin video di tempat magang. Jadi di sini aku ngerekam dikit aja. Dan di sini aku udah persiapan pulang. Di perjalanan pulang nantinya aku juga akan mampir beli makan karena kebetulan hari ini itu nggak hujan. Biasanya kalau misalnya hujan tuh aku bakal males banget buat mampir beli makan, tapi karena sekarang lagi nggak hujan dan kebetulan juga aku nggak ada bahan masakan di kos, alhasil hari ini aku mutusin buat mampir beli makan dulu sebelum sampai kos nantinya. Halo semuanya, aku udah habis mandi, habis ya lain-lain bersih-bersih. Sekarang itu udah jam 6:30 dan sekarang aku mau makan sambil ngobrol-ngobrol. Ngomong, ini tuh langganan aku. Selalu setiap kali aku pulang magang, pulang kerja, kalau misalnya nggak hujan, aku selalu mampir untuk beli ini. Ini tuh harganya murah, cuman 12.000 udah dapat lele nih, tempe, sama lalapan. Terus sambelnya tuh bener-bener the best banget sih, enak banget. Jadi ini termasuk murah dan dengan nasi sebanyak ini kayak 12.000 tuh udah murah banget. Enak lagi. Aku udah cuci tangan ya, jadi kita cobain dulu. Ini tuh sambelnya ada dua jenis, sambel benjo, sambel bawang bejo. Pokoknya dia tuh pakai cabai hijau, kayak sambel hijau gitulah. Dan itu enak banget. Terus ada juga yang ini sambel tomat. Ini sama-sama enak. Tapi paling the best sih sambel bejonya, bejo. Kalau nggak salah ya namanya tuh bejo atau apa gitu. Nggak tahu lah. Pokoknya itu deh enak banget itu. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Ini tuh crispy banget tau. ASMR.
waktu aku sebelum mulai magang, itu aku bener-bener takut banget, takut nggak bisa kerja, takut nyusahin. Aku tuh belum jago-jago banget gitu. Nanti gimana ya di tempat kerjanya, nanti aku bakal nyusahin banget nggak ya gitu. Pokoknya bener-bener overthinking yang sampai deg-degan gitu loh, mau masuk kerja tuh kayak aduh gimana ya ini, gimana ya ini. Ternyata saat aku masuk magang udah jalanin selama ini, ternyata tuh semua kekhawatiran aku tuh nggak beneran terjadi, karena tempat magang tuh emang tempat buat kita belajar realitanya dunia kerja itu kayak gimana gitu kan. Dan di sini itu tuh aku ngalami perbedaannya antara kuliah sama magang. Waktu kuliah itu tuh aku lebih fokus untuk belajar teori, belajar hard skill, kayak aku belajar software ini. Pokoknya waktu kuliah tuh selalu belajar soal hard skill, dan aku pikir di tempat kerja pun bakal kayak gitu. Makanya aku waktu awal-awal masuk itu aku khawatir, aduh aku belum punya hard skill yang mumpuni nih gitu. Makanya gimana ya nanti kalau misalnya di tempat kerja aku nyusahin banget gitu. Dan ternyata di tempat kerja tuh yang dibutuhin bukan soal hard skill. Hard skill kita emang dibutuhin, cuman yang paling penting itu adalah soft skill. Soft skill soal kita berkomunikasi, cara nerima arahan, cara ngatur waktu, cara bertanggung jawab, cara ngatur emosi. Jadi kalaupun di tempat magang nggak jago-jago banget soal hard skill atau suatu software yang gimana-gimana tuh is okay gitu, kayak nanti bakal diajarin kok, dengan berjalannya waktu bakal bisa juga gitu. Yang penting adalah punya soft skill yang mumpuni gitu. Jadi itu adalah hal pertama yang aku rasain perbedaannya antara tempat magang sama saat aku kuliah gitu. Waktu kuliah tuh aku lebih belajar soal teori, soal hard skill, belajar konsep, belajar teknis. Waktu magang aku lebih belajar soal realita, soal soft skill, soal gimana caranya bersikap di dunia kerja itu kayak gimana. Apalagi kita kan masih magang, jadi seperti yang aku bilang di awal bahwa kemauan belajar itu sangat penting banget. Kayak bos aku tuh bilang, kamu tuh gak boleh bilang gak bisa, harus ngubah kata-kata itu dengan ucapan belum bisa. Jadi jangan bilang nggak bisa, tapi belum bisa gitu. Dan itu harus menjadi sugesti kita bahwa kalau misalnya kita nggak bisa, itu bukan berarti kita nggak bisa, tapi karena kita belum belajar itu, belum terbiasa hal itu, sehingga kita itu harus belajar biar kita itu bisa. Waktu aku kuliah, aku tuh suka takut, ini nanti kalau misalnya aku sekarang nggak belajar, nilai aku pasti jelek nih, nanti aku bakal ngulang matkul lagi nih. Aduh, nanti kalau misalnya nilai aku jelek di sini, IPK aku nurun, terus aku bakal susah dapat kerja. Itu adalah rasa takut yang aku alami waktu aku kuliah. Intinya saat aku kuliah, aku tuh lebih takut soal nilai aku jelek, nilai aku turun. Pokoknya ya aku takut soal nilai itu kayak gitu, karena ya kita itu emang dinilai ya dari nilai tugas kita, nilai selama project kita kuliah gitu kan. Jadi semuanya bergantung sama nilai skor gitu. Terus sekarang saat di tempat magang, rasa takut aku tuh lebih ke kalau aku malas belajar karena di magang tuh kita salah tuh nggak apa-apa, itu bukan nilai yang utama. Penting kita ada kemauan untuk belajar, kita ada kemauan untuk mulai aja dulu gitu. Jadi selama aku masih punya rasa untuk terus ingin belajar, aku bakal masih aman. Aku nggak bakal kena masalah gitu. Sedangkan kalau misalnya aku sampai punya rasa malas itu, atau rasa tidak ingin tahuan soal dunia kerja, soal apa yang aku kerjain, soal project aku, itu bakal jadi bumerang bagi aku gitu. Jadi intinya saat aku magang, itu kita harus punya rasa ingin belajar terus-menerus. Rasa ingin tahunya itu nggak boleh stop di sini aja, nggak boleh mudah puas. Aku bisa simpulin bahwa sebenarnya punya soft skill itu jauh lebih
penting daripada hard skill itu, karena ya setelah dipikir-pikir juga sebuah karakter, sebuah mindset itu tuh gak bisa langsung 1 hari atau 2 hari diajarin langsung bisa gitu, enggak. Semua itu benar-benar berawal dari kebiasaan kita, dari pola pikir kita. Jadi ya kalau kebiasaan kita jelek, otomatis soft skill kita pasti jelek gitu. Makanya juga kurikulum di sekolah itu kan mengutamakan untuk pendidikan karakter kan, daripada pendidikan akademi itu sendiri gitu, ya kan? Karena ya emang sepenting itu. Dan aku baru menyadari itu semua saat aku udah terjun di dunia kerja yang sekarang. Jadi mindset aku pun juga sekarang ikutan berubah. Aku jadi tahu realitanya dunia kerja itu kayak gimana, susahnya cari uang itu kayak gimana. Jadi ya semua itu benar-benar buat aku belajar untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab sama diri aku sendiri. Belajar untuk selalu bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya kekhawatiran yang sama kayak aku tadi, aku di sini mau bilang bahwa nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena magang itu tempatnya belajar. Nggak usah takut salah, nikmatin segala proses yang ada gitu kan. Karena adanya magang itu kan diperuntukkan untuk supaya kita lebih siap di dunia kerja gitu kan. Jadi ya udah, belajar sebanyak-banyaknya di tempat magang itu supaya kita bisa lebih siap lagi di dunia kerja nantinya. Jadi sekali lagi jangan takut kayak aku tadi. Ketakutan itu sekali lagi gak akan benar-benar terjadi di dunia magang gitu. Aku aja sekarang tuh mikir kayak lebay banget deh dulu aku tuh. Bener-bener dulu tuh aku sampai yang takut gitu loh. Tapi ternyata chill bro, gak semenyeramkan itu kok. Terus ya aku tuh mikir, ini kita berbagi pikiran aja ya, maksudnya ini adalah sesuai dengan pemikiran aku. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, punya pemikiran lain, boleh banget berdiskusi di kolom komentar, boleh banget drop pemikirannya itu di dalam komentar, nanti bisa jadi itu buat bahan diskusi kita gitu. Jadi di sini aku tuh mikir, kenapa sekarang soft skill itu jauh lebih diutamakan daripada hard skill itu sendiri? Karena zaman sekarang apa-apa itu sudah serba AI. Coba sekarang pikirin, hal apa yang nggak bisa dilakuin sama AI? Hampir semua hal itu bisa dilakukan sama AI. Kayak bikin lagu, AI bisa kok. Gambar, apalagi sekarang udah banyak banget gambar-gambar yang realistis yang diciptain sama AI itu sendiri gitu. Cuman dari semua hal yang bisa dilakukan sama AI, ada satu hal yang gak akan pernah sampai kapanpun bisa dilakuin sama AI, yaitu perasaan kita. Perasaan, rasa tulus kita, pikiran kita, karakter kita, itu gak akan pernah bisa dimiliki oleh AI. Karena ya masa iya robot punya perasaan, kan gak mungkin ya. Oleh karena itulah kenapa sekarang soft skill, karakter, mindset, itu tuh jauh lebih diutamain daripada hard skill itu sendiri gitu. Dan aku punya pemikiran kayak gini itu karena aku udah banyak bertukar pikiran sama bos aku yang notabene itu orang Cina, orang pebisnis. Beliau tuh selalu bilang bahwa beliau tuh bakal lebih milih orang yang punya soft skill, punya karakter yang bagus daripada hard skill itu sendiri. Dan beliau selalu merekrut orang dengan mengutamakan soft skill, karakter, dan mindset yang bagus itu daripada hard skillnya. Karena katanya beliau tuh bakal capek banget kalau misalnya ngajarin soft skill dari awal daripada ngajarin hard skill itu sendiri gitu. Makanya beliau selalu mengutamakan, selalu bilang kayak gitu. Jadi di sini aku benar-benar banyak banget belajar dari beliau soal mindset yang harus kita miliki. Jadi aku beruntung banget sih kerja di tempat aku magang sekarang. Semuanya tuh kayak sportif banget. Di sini tuh nggak ada kayak senioritas, merasa sok pintar atau semacamnya. Jadi semuanya tuh benar-benar kayak
belajar sama-sama gitu. Meskipun itu atasan aku, tapi mereka tuh nggak pernah ngeremehin kita sebagai anak magang gitu loh. Jadi bener-bener dirangkul, makanya aku bersyukur banget sih punya pengalaman magang di tempat magang ini. Dan aku gak pernah menyesal kenapa aku milih magang di Malang daripada di Jakarta. Orang-orangnya lebih chill sih. Ngomong-ngomong, ini aku udah mau selesai makan. Udah selesai sampai bersih, tulang-tulangnya pun juga udah sih. Karena aku udah selesai makan, jadi videonya aku akhiri di sini dan semoga video ini bisa bermanfaat. Di sini aku cuman mau berbagi pengalaman aku, berbagi cerita journey aku selama aku magang, apa yang aku rasain selama ini, dan kedepannya bakal masih ada perjalanan-perjalanan aku yang lainnya, journey aku yang lainnya, pengalaman-pengalaman aku, proses aku untuk berkembang menuju yang lebih baik lagi. Jadi ikutin terus video aku, ikutin terus perkembangan aku, ikutin terus pengalaman aku, ikutin terus cerita-cerita aku. Jadi ya, see you di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di journey berikutnya. Bye bye, love you all.